Nah, rekaman sudah dimulai. Nah, kita lanjutin nih. Tadi kan kita baru sampai tahap uh, bagian kedua yaitu phase requirement gathering. Oke, gua lanjut share screen. Ya, apakah sudah kelihatan? Udah. Iya. Oke. Oke, mungkin dilanjutin lagi videonya. Writing, ya jadi semuanya itu di summary di dalam sebuah finding ya, menggunakan proper academic style ya, academic style artinya formal writing lah. Ditulis, saya nggak peduli di sini kalian saya nggak menentukan latex, word ataupun yang lain, tetapi ekspornya itu harus PDF dan reportnya harus clear ya, maksudnya bukan report yang bisa kalian tulis di GitHub page ini, tapi benar-benar report formal ya. Ini equal agregator, kalian harus menentukan kuesionernya seperti apa. Oke, nah ini fase terakhir report writing ya, jadi semuanya itu di summary di dalam sebuah finding ya, menggunakan proper academic style ya, academic style artinya formal writing lah. Ditulis, saya nggak peduli di sini kalian saya nggak menentukan latex, word ataupun yang lain, tetapi ekspornya itu harus PDF dan reportnya harus clear ya, maksudnya bukan report yang bisa kalian tulis di GitHub page ini, tapi benar-benar report formal ya. Ini equal dengan ketika kalian menulis skripsi, itu equal dengan bab satunya, bab satu dari skripsi tersebut atau SPS, sama aja lah ya. Bagian narasinya ya, bagian narasinya itu bagian deskriptif yang panjang itu. Nah, pergunakan data-data yang kalian dapatkan untuk dari first phase dan second phase requirement gathering itu. Oh ya, tadi pas bagian report ini tadi kan bilang kayak bab satu skripsi. Bab satu skripsi itu isinya kayak latar belakangan ya? Iya, yang gue tangkep ini tuh kayak kita bikin narasi kayak latar belakang di bab satu. Jadi ada kayak masalah umum ke khusus gitu, terus ditambah data-data gitu. Dan juga pakai citasi atau body note. Oh iya. Benar-benar. Kira-kira mau pakai apa nih? Kan ekspornya PDF nih. Apa pakai latex aja lagi? Iya, bebas sih. Word boleh, itu PDF Boleh sih, boleh. boleh ya. Mungkin biar kira-kira bab satu skripsi itu panjang nggak sih, Di? Enggak sih, latar belakang 1,5 halaman cukup. Oh, Tapi cukup. spasi 1,5 ya. Oh, iya. 1,5 ya. Oke, mungkin pakai Word aja kali ya nanti ya. Ya. Boleh. Oke, lanjut lagi. Itu ya, kalian perlu membuat report yang oke lah secara penulisan. Bab satu ya, ini saya nggak menentukan ada berapa section. Bagi saya kalau misalkan bahkan satu section cuma ada satu section, maksudnya esai biasa ya, bukan formal, bukan report yang multi section, satu section biasa, saya nggak ada masalah. Syaratnya itu academic style. Jadi kalau ada data, kalian harus dilampirkan. Datanya itu dilampirkan sebagai lampiran, itu satu. Kalau kalian ngambil data yang bukan berasal dari data requirement gathering kalian, maka kalian membuat daftar pustaka dari itu. Kemudian ketika kalian nulis di bagian atas, itu ada citasinya atau rujukan buat ke lampiran atau ke pustakanya tersebut. Kemudian nanti cukup jelas. Oke, ini gradingnya per activity quality jelas. Jadi masing-masing fase yang ada di sini itu, masing-masing fase yang ada di sini dinilai sama yang paling penting ya. Bagi saya paling penting itu satu ya. Itu benar nggak sih kalian propose idea di secara dari requirement analysis user, itu benar nggak sih usernya butuh dan benar-benar menyelesaikan masalah, itu paling penting. Itu penilaian paling besar itu. Oke, sama terakhir ya, 2 minggu biasa, 2 minggu. Jadi sekarang pekan ke berapa ya? 10. Ya, pekan ke 12. Waktunya terbatas. Fokus ke requirement gathering. Nah, untuk final project waktunya bukan 2 pekan. Untuk final project waktunya dikasih hingga UTS pekan terakhir. Jadi masih agak sedikit panjang lah untuk itu. Kalian fokus ke requirement gathering, tapi kalian nggak bisa lepas dari langkah-langkah, misalkan mockup design itu tetap harus dilakukan, membuat desain item juga otomatis juga masih dilakukan. Terlalu membuat report, contohnya membuat GitHub page, membuat repositorinya, dan membuat tulisan, itu include semuanya. Oke, ya. Nah, ini harus dihindari. Ghost photos, string,
menunjukkan buktinya di kelas lain. Jika kelas angkatan 2017 yang mau ngambil skripsi itu saya tunjukkan datanya. Tapi di sini saya akan tunjukkan. Jadi ghost voter itu banyak. Ghost voter itu artinya kalian ngisi responden ya, ngisi bagi kuesioner, kemudian itu direkap ya, misalkan targetnya 50-50 itu dapat, tapi salah dicek itu ternyata yang ngisi benar-benar itu nggak nyampe 50. Contohnya saya ngasih contoh ya. Biasanya pengujian sistem sih. Pengujian sistem itu kan biasanya kalau sistem itu diuji itu ada loggingnya. Login ketika user itu log on ke sistem. Itu ternyata misalkan untuk suatu tesis ya. Saya nyebutnya tesis sama kerja itu sama. Itu melakukan requirement gathering yang ngisi 50 tapi ternyata benar-benar ngisi itu cuma 10. Nah, itu sering tuh. Nah, kemudian yang kedua. Jadi ghost voter itu tolong kalian perhatikan caranya seperti apa ngakalinnya. Intinya sih selama kalian bertindak fair, ghost voter itu dihindari. Kemudian yang kedua, wrong kualitatif analisis, terutama dari hasil interview dan observasi di sini. Dari hasil interview dan observasi kan satu jenis itu. Interview itu kita analisis tekstual dari kalimat yang masuk ke kita, artinya observasi itu kita mengamati kegiatan bisnis proses yang klien kita lakukan. Kemudian kita analisis secara tekstual juga, sama aja, coba bentuknya itu satu teks, yang satu itu bentuknya itu ya kejadian lah. Nah, kualitatif analisis itu maksudnya saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh nih, ada kebetulan baru kemarin kejadian gitu. Jadi ada satu mahasiswa, skripsinya itu berkaitan dengan aplikasi konseling mahasiswa BK. Jadi dia itu menunjukkan satu features yaitu konselingnya itu online. Jadi aplikasi itu support online counseling, featuresnya online counseling itu ya berarti conference lah di kayak gitu betul, tapi teks. Ternyata setelah saya cek secara tekstual ke interview kan ada narasinya tuh, ada narasinya. Saya baca satu-satu kalimatnya per kalimat per huruf. Ternyata di interviewnya narasinya itu dia nggak pernah bilang sama sekali usernya itu butuh online counseling. Yang bilang itu butuh penjadwalan konseling melalui aplikasi. Fatal itu. Ternyata requirement gathering-nya itu gimana ya? Maksudnya ini mungkin karena habit kita sudah punya ide, kita maksa data requirement analisisnya itu sesuai dengan kemauan kita, itu yang dihindari seperti itu sebetulnya. Kemudian yang ketiga ya. Jadi memaksa responden itu untuk mengisi sesuai dengan kemauan dan interest dari kita, itu dihindari lah. Maksudnya fairness. Ini memang mainan marketing sih, bisa mungkin hindari unsur pemaksaan di sini. Oke, terakhir itu di sini tidak melampirkan any proof ya untuk masing-masing kuesioner, interview dan observasi itu harus ada proofnya. Kuesioner itu jelas ya, proofnya itu apa? Proofnya itu bukan rekap. Kalau proof definisinya bukan rekap dari kuesioner, tetapi isian dari kuesionernya itu harus dilampirkan. Seperti itu maksudnya loh, seperti itu. Udah itu cukup jelas ya. Kemudian interview. Buktinya itu apa? Buktinya yaitu transkrip wawancara, mungkin seperti itu masih bisa dianggap. Observasi itu bentuknya itu apa? Observasi itu pengamatan, ya tergantung sih untuk pengamatannya itu apa. Saya nggak tahu. Nanti yang kalian amati dari user itu apa? Tapi ketika kalian amati itu harus ada buktinya. Mungkin seperti itu. Dan nanti itu taruh di report juga. Oke, ini aja mungkin. Nah, gimana dong ini? Ya paham. Jadi kalau misalnya interview kita nanti buktinya transkrip wawancara, terus nanti observasi mungkin lebih ke kayak foto gitu kali ya. Oh, foto ya. Mungkin. Itu gimana, Len? Itu apa yang namanya pas bagian interview tadi tuh soal BK. Oh, iya. Agak bingung sih gimana ya. Tadi kan bilangnya kan BK kan nggak perlu online, tapi sedangkan butuh penjadwalan gitu kan ya. Maksudnya itu penjadwalan itu secara online atau secara offline ketemu langsung gitu. Kalau secara online itu gimana? Itu Pak Eka ngejelasin contoh ada penelitian buat bikin web tentang itu apa BK. Jadi dia
bikin konsultasi online padahal si usernya tuh gak butuh konsultasi online, butuhnya penjadwalan. Jadi jangan ngadain fitur yang emang usernya gak butuh. Iya. Oh, berarti penjadwalannya itu offline gitu atau gimana? Penjadwalannya paling itu pakai web yang dia. Kalau dari contoh misalnya katanya usernya butuh penjadwalan online. Berarti requirementnya benar-benar harus sesuai sama apa yang usernya itu pengen ya. Nggak bisa kita Iya, tambah fitur dan kurang. tambah-tambahin. Iya. Tadi kan sih berarti udah jelas nih ya tahap-tahapnya. Berarti yang pertama kita lakukan itu dong interview dulu sama calon usernya gitulah. Ya. Ya. Kayaknya udah deh yang video. Apa di? Yang video udah selesai ya? Video. Yes. Selesai. Nah, untuk tugas 3 dari saya, jauh ini ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan. Ya udah, yang ini di skip aja. Transaksi. Kalau masalah cuma Itu kalau masalah ini cuma satu pertanyaannya tuh. Oh iya. Oh ya mungkin Ya. selama nyari apa tuh jadwal interview nanti bikin itu dulu kali ya. Kan besok itu tuh besok kan jam kosong tuh. Mungkin bisa tuh dibikin mock-up-nya sekalian gitulah. Tata cara alurnya gimana. Bukannya kita harus interview dulu ya baru kita bikin mock-up. Oh iya. Nah sekarang paling kita tentuin dulu. Kan kita mau organisasi ya. Yes. Apa gitu, siapa? Kalau di ya gimana ya? Kalau gue mungkin paling ambil contoh KPM sih. Yes, ambil KPM. Itu yang alumni gitu bisa kalau ada saran. Apa? Yang alumni gitu kan banyak kan ya. Iya, dan paling nanti ya gue cari konten. Emang KPM itu anggotanya berapa dah? Iya, di anggotanya berapa di? Sekarang di? Yang angkatan baru yang baru daftar tuh 140 sekarang. Yang udah jadi anggota sih udah. Bisa tuh. Bisa tuh dia. Angkatan 2020-nya. Yap, itu bisa tuh. Cuman itu kalau kan gue di LLM tuh. LLM itu anggotanya memang sedikit. Jadi nggak bisa itu loh, nggak bisa terlalu efektif banget kalau di LLM gitu. Berarti mau KPM aja? Iya, mungkin KPM gitu. Kalau mau gue hubungin kontaknya kali ya. Kalau nggak sekretarisnya, paling ketua umumnya. Yap, benar-benar. Terus mungkin jangan di Zoom kali ya? Zoom sekarang begini. Enggak, gue tuh ini udah diselesai di konfirmasi gratis. Kemarin tuh habis bikin akun baru, kayaknya udah kemarin udah kepake sekali, makanya sekarang udah 40 menit lagi. Kita paling bikin akun lagi. Kalau rasanya enakan rekam di Zoom ya? Iya, bener, rekam di Zoom bener dah. Tapi gitu sih. Sekarang gitu. Jadi ada batas waktunya. Iya. Gas Discord aja lah. Numpang di server. Besok gue coba deh, gue bikin akun Zoom-nya. Beberapa trik dah gitu deh. Gue nge-Zoom sendirian. Kalau tembus 40 menit, berarti pakai akun gue aja nanti. Boleh. Okay. Jadi kesimpulannya hari ini kita pilih KPM organisasinya itu nanti kita wawancara, paling pakai Zoom aja ya. Bener-bener. Terus oh ya, untuk ide website-nya udah boleh dipikir sekarang belum sih? Pas bikin ada aja kali ya? Ada aja, kita bikin IRD dulu aja. Biar aja sekalian. Ya. Gitu deh. Ada tambahan nggak kira-kira?
Udah sih. Oh ya, GitHub pool-nya lo bisa bikin kan ya nanti. Kita pull. Ya, yang kayak tadi tuh GitHub yang tadi. Oh, mungkin yang gue tangkap sih Mas Paika itu yang kayak seperti assignment 1 sama assignment 2 gitu, di bikinnya model begitu. Terus kan dibilang tampilan halaman depan. Mungkin tampilan halaman depan itu maksudnya itu di bagian readme-nya, readme.md. Di situnya. Oh, oke. Berarti sama juga. Gitu deh. Oke. Yaudah, mungkin gua stop sharing kali ya. Ya baik. Mungkin karena apakah ada yang tambahin lagi nih kira-kira? Apa cukup? Dari gue sih udah. Sama sih dari gue juga udah cukup. Cukup banyak yang kita bahas hari ini. Mungkin dari Valen gimana? Udahlah, udah cukup jelas sampai sekarang. Baik, karena semuanya sudah mengerti, terima kasih banyak nih atas kehadiran Saudara Adi dan Saudara Valen dalam rapat kali ini. Diharapkan nanti kita bisa bekerja sama lebih baik lagi. Dan selamat bekerja. Terima kasih banyak atas waktunya dari gua. Ya, terima Oke. kasih juga buat bersama Adi. Ya, terima kasih banyak nih. Nanti kita diskusi lagi ya. Tip. Yes, yes. Terima kasih.